Solo Leveling Ragnarok chapter 27. Sung Suho menghajar mumi yang gak ada habisnya. Karena setiap kali dia membunuh mereka, mumi itu bakal bangkit lagi dan lagi, seperti Shadow Army. Saat Sung Suho nyoba buat ngebangkitin mereka, tiba-tiba ekstraksinya gagal dikarenakan kematian mereka yang udah terlalu lama. Mirip saat Sung Jinwoo yang gagal ngebangkitin naga Khamis dikarenakan kematiannya yang udah 8 tahun berlalu. Kalau di manhwanya ini ada di chapter 143. Sung Suho kini tahu batasan kekuatannya. Selain gak bisa mengekstrak mayat demon, jiwa yang udah mati terlalu lama juga gak bisa dijadiin pasukan bayangan. Tiba-tiba sebuah retakan muncul di permukaan yang Sung Suho injak. Para hunter yang lagi bertempur pun mengalami hal yang sama. Beberapa monster centipede kini muncul di hadapan mereka. Padahal para mumi ini aja udah sangat menyulitkan. Centipede itu langsung nyoba memakan para hunter. Ryosing dan Esil yang sempat menghindar langsung menyerang tuh centipede menggunakan tombaknya. Tapi serangan Esil itu nggak berefek sama sekali, bahkan nggak ninggalin goresan sedikit pun. Ryosing yang sadar kalau kekuatan mereka nggak akan cukup nyaranin buat mundur terlebih dahulu. Sung Suho pun menyetujui usulannya itu. Meskipun dia sedikit bimbang tentang quest sebelumnya yang nyuruh dia buat menyelesaikan penyebab Red Gate. Apakah kalau bos dungeon dikalahkan sama Guild Scavenger, questnya bakal selesai? Dan apakah mundur adalah keputusan yang tepat? Dan sebelum sempat mereka mundur, tiba-tiba Ryosing ngerasain kehadiran sosok yang sangat kuat. Beast Monster berkepala buaya akhirnya muncul di hadapan mereka. Itu adalah jalur pintu masuk yang digunakan Guild Scavenger. Ngeliat itu, Sung Suho dibuat merinding ketakutan. Monster dengan warna merah di atas kepalanya, menandakan kekuatan yang melebihi takaran biasanya. Grab Dwelling Prisoner, Amut. Amut kemudian nyuruh para mumi itu pergi, dan seketika mereka pun menurutinya. Esil yang merupakan demon jelas ngerti bahasa monster yang Amut gunain. Barusan monster itu nyuruh mereka pergi, dan para mumi langsung mundur setelah mendengarnya. Amut yang ngedenger itu langsung melesat ke hadapan Esil dan menanyakan apakah Esil ngerti apa yang dia ucapkan. Dan saat Esil mengiyakan, Amut terlihat sangat bahagia karena setelah sekian lama, kini dia dapat temen yang bisa diajak ngobrol. Saat seekor centipede hendak menyerang mereka dengan dua capitnya yang tajam, dengan sekali keplakan tangan, kelabang itu langsung hancur berantakan. Sebelum melanjutkan obrolannya, Amut mutusin buat nyingkirin terlebih dahulu para centipede yang gak ngerti sama maknanya lah. Dan seketika dia mulai berburu satu persatu kelabang raksasa itu. Sung Suho yang lihat itu dibuat kaget sama kemampuan Beast Monster berkepala buaya. Dengan mudahnya dia menghajar para kelabang yang terus berdatangan ke arahnya. Mencabiknya kemudian mengoyak badan mereka sampai hancur berantakan. Serangga-serangga yang menjijikan. Guild Asura yang ngelihat pemandangan mengerikan tepat di depan mata mereka dibuat nggak percaya sama eksistensi dari monster itu. Sepertinya ada lagi yang tidak mengerti ucapanku. Amut langsung melesat mengarahkan serangannya ke arah Ryosing dan anggota guildnya yang lain. Ryosing yang udah siap nahan serangan Amut lagi-lagi dikejutkan sama kemunculan Sung Suho yang langsung menghantam Amut menggunakan Vulcan Horn. Sung Suho kemudian memaki monster itu yang membunuh cuman karena orang lain gak memahaminya. Ngedenger makian itu, Amut langsung melesat dan membalas tinju Sung Suho sebelumnya. Permukaan tanah sampai terangkat dibuatnya dan Sung Suho terhantam ke dinding dengan luka yang parah. Esil yang lihat itu langsung dibuat shock dan memarahi Beast Monster itu. Dan saat Amut tahu kalau mereka berdua adalah rekan, Amut tetap nggak peduli. Yang dia butuhin hanyalah informasi dari luar, dan Esil adalah orang yang tepat karena memahami bahasa monster. Dia kemudian bertanya tentang peperangan antara Shadow Monarch dan para Monarch lainnya. Apakah perang itu sudah berakhir, dan kalau sudah, siapa yang menjadi pemenangnya? Ngedenger itu, Esil cuma diem aja sambil menghunuskan tombaknya. Di sisi lain, Sung Suho yang terkapar mengeluarkan Grey dari dalam tubuhnya. Beru yang muncul dengan tubuh kecilnya nyoba ngebangunin Sung Suho. Dan saat Amut nggak dapet jawaban dari Esil yang sedari tadi hanya diam, Amut akhirnya mutusin buat membunuhnya juga. Tapi tiba-tiba, status effect recovery.
Sung Soo-ho yang sebelumnya menyimpan hadiah daily quest-nya akhirnya kembali dan bilang kalau The Great War of Monarch telah dimenangkan oleh Shadow Monarch dan para Monarch lainnya telah terbunuh. Ngedenger itu, Amo terlihat sangat terkejut. Melihat reaksi bis itu, Sung Soo-ho berpikir, apa jangan-jangan bis ini merupakan bawahan dari salah satu monarch dan kekuatan yang setidaknya di level S-rank memprovokasinya aja udah bisa ngebawa kehancuran total. By the way, shoutout buat Wance dan Raka, thank you banget udah mampir di Saweria, donasinya diterima ya sama Mimin, thank you. Amut kemudian berjalan mendekati Sung Soo-ho. Jika semua Monarch telah tewas, apa berarti Tarnak Monarch of Iron Body juga kalah melawan Shadow Monarch? Amut menghampiri Sung Soo-ho sambil mengepalkan tinjunya. Dan bersambung. Gimana? Sesuai sama spoiler yang Mimin kasih sebelumnya kan? Ada yang sesuai, ada juga yang miss, dan ada juga yang belum keluar. Mengingat spoiler itu Mimin dapetin dari novel. Jadi ada beberapa yang dirubah ketika diadaptasi ke manhwanya. Contohnya para mumi yang gak bisa dibangkitin dan kemunculan monster centipede yang cuman sesaat doang. Kalau di novelnya, mumi dan centipede berhasil dijadiin pasukan bayangan ya Sung Soo-ho dan ngebantu Sung Soo-ho buat ngelawan Amut. Meski tetap aja Amut bukan lawan yang bisa dikalahin sama Shadow Kroco kayak mereka. Tapi seenggaknya mereka bisa nahan tubis monster berkepala buaya yang ngebuat Sung Soo-ho bisa memukulnya menggunakan Vulcan Horn yang udah dirasukin sama Ezreal. Ditambah sama skill Ruler Authority level 2 dan skill Giant Armor. Dan itu pun cuman ngebuat si Amut ngeluarin sedikit darah dari mulutnya. Untuk spoiler chapter selanjutnya kayaknya bakal di stop dulu ya, karena spoiler yang kemarin masih berlaku. Kejauhan Mimin ngasih spoilernya. Bye. Oh, dan kalau ada yang mau neraktir Mimin Jus Mangga, boleh ke link di deskripsi atau super thanks juga boleh. Tapi utamakan subscribe dulu.